Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ba'du. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus yayasan serta DKI Masjid, ketua dan keanggotaannya, dan yang kami muliakan Imam Masjid Jami Al-Munawwarah beserta muadzin dan seluruhnya, dan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah sudah kembali menyempurnakan nikmat kepada kita. Ketakwaan Allah berikan, serta keimanan dan juga amal baik, sehingga saat ini kita hadir lagi, datang lagi ke tempat yang mulia dan penuh dengan barokah, dan insya Allah curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah, ibadah salat subuh yang baru saja kita kerjakan. Semuanya itu dapat kita lakukan karena nikmat takwa, iman, dan amal soleh yang masih Allah hiaskan pada diri kita ini, sehingga kita terus mampu untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan memperbanyak amal baik dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang pagi hari ini Allah berikan pada kita dari semua nikmatnya, baik nikmat untuk kebaikan kita di akhirat kelak nanti, maupun nikmat-nikmat untuk kelangsungan kita hidup di dunia, sehatnya, bahagianya, tercukupnya dari segala kebutuhannya, dan juga mudahnya segala urusan-urusan yang kita hadapi untuk menyelesaikannya, dan lancarnya segalanya apa yang menjadi pekerjaan kita, serta sempatnya juga kita untuk terus bisa datang hadir duduk bersama di majelis yang mulia seperti pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan terus Allah berikan sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah akan menambahkan ya kenikmatan itu agar kita lebih banyak dan luas lagi kesempatan dan waktu untuk terus kita mengukir hidup ini dengan amal baik, ya. Karena hanya dengan berbekal amal baik kita, ketaatan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menjadikan kita orang-orang yang bahagia dunia sampai kelak nanti di akhirat, ya. Hanya dengan takwalah yang akan menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat terurai salam, mari tak lupa untuk terus kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tabi'innya, tabi'innya sampai umat akhir zamannya. Semoga saja kita yang sekalipun hidup di akhir zaman jadi bagian dari umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terus tetap mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, curahan nikmatnya, ampunan serta barokahnya dengan selawat yang selalu kita baca
dan yang terutama mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah nanti, yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat, di padang mahsyar, ternaungi kita ya, dengan rahmatnya Allah, dan juga yang akan memperberat timbangan amal kita nanti yaumil hisab ya, yang akan menjadi peringan kita dalam hisab segala amalnya. Dan yang terutama semoga dengan syafaat Rasulullah akan menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjumpai Rasulullah SAW di dalam surganya nanti. Kita akan duduk bersama bersimpuh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pagi hari ini kita hadir lagi duduk bersama di sini untuk mengikuti pengajian rutin kita. Sejenak meluangkan waktu beberapa saat ke depan setelah salat subuh yang baru saja kita kerjakan, yaitu pengajian kitab Nasaihul Ibad. Ya, semoga kebersamaan kita di sini juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi hari ini kami akan melanjutkan makalah yang berikutnya, kelanjutan daripada apa yang tersampaikan di pekan yang lalu. Ya, saat ini sampai pada makalah yang ke-6, bagian daripada bab yang ketiga. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai saja untuk melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa masyaikhihi fid daril amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin ay ma'khudhin qalilan fa qalilan bin ni'mah bi ikthariha alaihi wa kam min maftunin ay mumtahanin bil bala'i bit thana'i ay bi kasrati thana'in nas alaihi wa kam min maghrurin ay mutma'anni qalbuhu fid dunya wa filun anil akhirah bitasatturi ay bisatrillahi uyubahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu, sampailah pagi hari ini kita pada maqalah atau nasihat yang ke-6 ya. Nasihat yang ke-6, maqalah yang ke-6 itu yang datangnya dari an Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah putranya Pak Mas'ud ya. Radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridai Allah anhu atasnya. Kata Abdullah bin Mas'ud ya, di dalam makalahnya beliau mengatakan kam min mustadrajin, berapa banyak min mustadrajin dari orang-orang yang diistidraj bin ni'mah dengan nikmah. Dia kata beliau kami mustadrajin, berapa banyak dari orang-orang yang diistidraj. Diistidraj itu dibiarkan oleh Allah. Tapi bukan dibiarkan dilepas begitu saja. Dibiarkannya itu untuk disiksa oleh Allah pada satu saat nanti. Apa ya kalau kita bahasanya yang enak itu kan ya, istidraj itu ya artinya membiarkan, meluluhkan ya. Kalau dalam bahasa Maduranya eolor kan ya, itu kan ya. Ini dibiarkan terus ya. Bin ni'mah, dengan untuk terus mereka oleh Allah dibiarkan mendapatkan kenikmatan. Makanya itu nanti ada perbedaannya dan beda tipis antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, yang beriman,
yang bertakwa kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan pada, atau pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang justru lalai kepada Allah SWT. Itu beda tipis. Sama-sama pemberian dari Allah. Tapi bedanya itu kalau nikmat yang Allah berikan pada orang-orang soleh seperti kita yang rajin sholat, mempertahankan iman, berusaha untuk menjaga perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah SWT. Allah kasih kita nikmat, ya, rizki Allah berikan pada kita, baik rizki kecukupan kita kesehariannya dalam untuk mencukupi kebutuhan hidup maupun rizki-rizki yang lainnya, ya. Itu beda dengan apa yang Allah berikan pada orang-orang yang dia sudah tidak sholat, bahkan tidak beriman, ahli maksiat, ahli dosa, tapi selalu diberikan kepadanya itu harta ataupun kenikmatan duniawi, sehingga kalau kita pandang secara zahir ini kok tak ada bedanya, antara orang yang taat pada Allah, ya, dengan orang yang dia durhaka kepada Allah dalam untuk mendapatkan nikmat di dalam hidupnya atau dalam untuk mendapatkan rizki. Kadang kita kan cemburunya di situ kan, ya. Dia nggak sholat, nggak apa, tapi ya kaya, banyak harta kan, ya, seperti itu. Kalau kita mengaca mungkin pada diri kita yang sudah rajin sholat, ya rezekinya gitu-gitu aja lah kan, ya. Ini beda tipis antara rizki nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat dengan pemberian Allah pada orang-orang yang lalai. Pemberian Allah pada orang yang itu namanya istidraj, dibiarkan oleh Allah, udah dikasih terus kan, ya. Ya. Apa tujuannya itu? Untuk nanti biar Allah langsung menyiksa mereka dengan nikmat yang Allah berikan, dengan harta yang Allah berikan kepadanya itu, sehingga terus membuat mereka lalai kepada Allah SWT, merasa senang dengan hartanya, kan, ya, merasa aman dengan keberadaannya. Sehingga pada satu saat nanti kalau sudah waktunya baru yang kata di sini ma'khudhun qalilan faqalilan. Allah siksa mereka itu dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya. Kalau nikmat yang Allah berikan pada orang yang taat itu kan pasti akan membawa kebaikan. Pasti akan membawa keberkahan. Pasti akan membawa kebahagiaan di dalam hidup. Ya, ketenangan diri, kelapangan hati kan, ya. Tapi nikmat atau harta yang Allah berikan kepada orang-orang lalai itu pasti akan membawa bencana, akan membawa celaka pada satu saat nanti, ya. Itulah yang disebut sebagai istidraj. Jadi istidraj itu adalah membiarkan orang itu untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan kelalaiannya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu saat nanti Allah akan azab mereka itu, ya, tak ada ampunnya sampai akhirnya dia meninggal, ya. Diibaratkan kalau istidraj, harta yang diistidrojkan oleh Allah kepada seseorang itu, logikanya atau analognya itu seperti kita mancing ikan. Kalau kita mancing ikan, ketika ikan itu sudah memakan kan, ya, kail pancing kan, ya. Ini kan untuk kita dapatkan ikan itu, kita tak langsung menarik pancingnya, tapi kita ulur dulu, ya kan, ya, dibiarkan, udah biarkan saja, biarkan, sehingga ikan itu dia merasa senang, merasa bebas, ya, dari apa yang dia dapat. Dia merasa bahwa ini sudah saya dapat, saya aman, ya, saya ya pasti aman. Dia merasa bebas, ya. Ya. Padahal kita mengulurnya itu hanya untuk kita tarik ikan itu supaya kita dapat, ya. Sehingga kalau sudah sampai tepat pada strateginya untuk kita mengambil ikan itu, maka tak ada ampunnya ikan yang kita tarik, terus kita tarik, ya, sekalipun dia mungkin merasa kesakitan kan, berontak kan, ya,
terus kita cari sampai ikan itu kita dapat. Itulah yang disebut dengan istidroj nanti. Jadi maka harus berhati-hati seseorang yang dia oleh Allah dibuka luas kenikmatan harta ataupun kebahagiaan duniawi yang Allah berikan padanya, tapi mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman, jangan merasa senang. Bisa jadi itu adalah istidroj yang Allah berikan. Sudah biarkan saja kata Allah. Gak apa-apa, Allah akan terus berikan itu. Kalaupun dia lalai, udah gak sholat, gak taat, gak beriman, durhaka pada Allah kan ya. Kemudian dia bahkan ahli maksiat kan, suka berbuat dosa. Tapi satu saat nanti ketika waktunya tiba, ma'khudhun qalilan faqalilan bin ni'mah, maka orang itu nanti akan disiksa oleh Allah, ditarik kan ya, orang itu pelan-pelan dengan nikmatnya. Sehingga kalau sudah waktunya nanti, orang itu pasti dia akan terus oleh Allah itu diazab kan ya, diberikan berbagai macam nanti siksaan-siksaan di dunia. Ya, tak ada ampunnya nanti. Kalau sudah Allah akan menarik itu kan ya, dari harta atau nikmat yang Allah istidrotkan kepada orang yang Allah berikan, yang ya lalai. Ini istidrot kan ya. Makanya kami bilang tadi itu ada bedanya antara nikmat yang Allah berikan kepada orang yang taat dengan nikmat yang Allah berikan pada orang-orang yang lalai pada Allah SWT. Ya secara zahir ya sama-sama kenikmatan kan ya. Tapi secara manfaatnya itu nanti, secara faedahnya. Nikmat yang Allah berikan pada orang yang taat, orang yang soleh, orang yang bertakwa, ini nikmat yang akan terus membawa kebaikan sampai akhir hayatnya nanti. Ya, bahkan harta, rizki yang dia punya itu juga bisa membahagiakan kalau nanti di akhirat. Tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan pada orang yang lalai justru nanti akan membawa kesengsaraan sampai akhir hayat. Ya, tadi itu yang kami analogkan seperti orang memancing ikan. Dibiarkan terus, biarkan ikan itu makan itu. Ya. Dan setelah dia merasa bebas, merasa aman, baru ditarik ikan itu. Ya. Yang sekiranya kailnya itu sudah betul-betul mengikat cangkangnya ikan. Ya. Sehingga ikan itu nggak bisa lagi lepas dari itu. Dan yang rasakan itu kesakitan kan ya. Di sepanjang dia perjalanan ditarik oleh orang yang memancing. Sampai akhirnya dia didapat nantinya ikannya itu, baru dia penyesalannya itu ada di belakang. Kenapa saya kok makan umpan ini? Padahal umpan ini ada kail pancingnya kan ya itu. Jadi seperti itulah orang yang diistidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini orang-orang yang oleh Allah dibuka luas rezekinya, tapi dia membuat dia lalai pada Allah Subhanahu wa taala, merasa senang, merasa aman, merasa bahagia. Dia nggak tahu Allah sudah mengintai pada dirinya itu bahwa satu saat nanti ma'khudun qalilan faqalilan, kata di sini Allah akan mengadab dirinya itu sedikit demi sedikit. Ya, ini namanya istidraj kan ya. Biiktsariha dengan banyaknya harta, nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Alaihi akan menyebabkan kesengsaraan pada orang yang diberikan harta. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, wa kam min maftunin, dan juga berapa banyak kata Abdullah bin Mas'ud kan ya, min maftunin, dari orang-orang yang terfitnah, dari orang-orang yang teruji. Maksudnya mumtahanin bil bala, itu orang-orang yang diuji dengan bala. Ya. Bitsanai, balanya bukan kesengsaraan, balanya itu bukan kesulitan-kesulitan, ya, tetapi bitsana, dengan pujian-pujian. Jadi pujian-pujian dari orang, pujian-pujian apapun yang dipujikan kepada orang lain kan ya, itu juga merupakan satu musibah, karena yang juga membuat orang itu lupa akan dirinya itu pujian, ya, karena mungkin kealimannya, kepintarannya, hartanya, jabatannya dipuji, sehingga membuat dia lupa kan ya, karena memang
secara umum itu sadar bahwa orang itu, manusia itu pasti akan senang pujian. Dia senang kalau dipuji, tapi dia marah, tidak suka kalau dicaci, kalau dicela kan ya. Padahal pujian yang dia pujikan kepadanya itu racun sebenarnya kan ya. Sedangkan celaan-celaan, hina-hinaan yang dia yang dia dihinakan kepadanya itu justru obat kan ya, yang akan terus membuat dirinya itu untuk menyempurnakan kan ya. Karena pastinya orang mencela, orang mengejek itu kan ada ketidaksempurnaan di dalam diri seseorang kan ya. Taruhlah seumpama ada orang yang memakai songkok, ini miring songkoknya. Ya orang katakan, kamu songkoknya kok miring gitu. Kan itu namanya dicela. Nah, orang itu kalau dia nggak mau menerima celaan itu pasti dia marah kan ya. Padahal itu untuk menyempurnakan. Kok seandainya dia nerima karena hal itu pasti, oh iya ya miring, terima kasih sebenarnya, alhamdulillah sudah diperingatkan. Bisa memperbaiki, bisa menyempurnakan. Daripada terus dibiar, oh bagus kamu pakai songkok luar biasa, kayak presiden dan sebagainya. Tak tahu songkoknya miring atau kebalik songkoknya. Padahal dia itu mau kondangan, sampai di tempat kondangan baru dia nyesal. Kenapa? Karena diketawain banyak orang, songkoknya udah nggak benar, songkoknya miring. Ya ini kan ya, gara-gara apa? Gara-gara dia suka senang pujian seperti itu. Makanya pujian ini oleh Abdullah bin Mas'ud ini juga dianggap sebagai bencana, sebagai musibah. Kalau orang yang lalai terhadap pujian, aibikasratis sana innas, dengan terlalu banyaknya pujian-pujian orang lain ataupun manusia alaihi atasnya. Jadi banyak orang-orang itu yang nantinya celaka itu karena pujian-pujian yang disampaikan tadi. Karena memang ya seperti yang kami sampaikan tadi, itu umumnya orang itu dia senang dipuji. Siapapun tuh suka dipuji, mau orang biasa, mau pejabat, mau ulama pun mau kayak senang, siapa yang nggak suka dipuji kan ya. Dan begitu juga sebaliknya, semua orang tuh itu nggak suka, marah kalau dihina, kalau dicela. Sekalipun hinaannya, celaannya itu sebenarnya untuk memperbaiki dirinya, apa yang menjadi ketidaksempurnaan kepada orang itu ya. Maunya orang tuh kan ya habis apalah, seumpama habis ceramah, bagus sekali Ustaz, masalah luar biasa, kan senang kan ya, bangga, merasa ada istilahnya ada respon kan ya, seperti itu kan ya, merasa dia bagus, enak kan ya, seperti itu kan ya, bahkan nanti sampai ngembang kepalanya kan ya, seperti itu ya, pasti senang kan ya. Coba kalau seandainya habis ceramah bisa langsung, apa kamu isi ceramah gitu-gitu aja, pasti semua orang tuh marah. Padahal itu untuk menyempurnakan. Ya bagaimana itu nanti sekiranya saya ketika ngisi pengajian ceramah ini yang enggak seperti ini lagi kan ya. Itu kan untuk menyempurnakan. Makanya celaan hinaan itu sebenarnya jamu ya, obat bagi orang yang dihina. Sedangkan pujian itu racun. Karena pada akhirnya itu akan membuat dia celaka sendiri. Dengan pujian-pujian yang dipujikan kepadanya akan membuat dia menjadi orang yang lalai, orang yang lupa. Kemudian Bapak Ibu hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelanjutan makolahnya, wa kam min maghrurin, dan berapa banyak dari orang-orang yang maghrur, tertipu ya. Maksudnya mutmainna, yaitu tenang qalbuhu, hatinya, fid dunya. Banyak orang yang dia merasa tenang, bahagia di dunia hatinya, wa ghafil anil akhirah, tetapi dia lupa atas akhirat. Karena memang dunia ini terkadang melupakan seseorang pada akhirat. Dia sudah tenang dengan hartanya, sudah nyaman dengan keberadaannya kan ya, sudah senang dengan pekerjaannya, sampai membuat dia lupa akan akhiratnya dari kesibukan pekerjaannya itu kan ya, sehingga dia membuat dia lupa untuk tidak sholat kan ya, untuk tidak mungkin ingat pada Allah, berzikir pada Allah, lupakan kewajibannya. Nah, orang-orang yang seperti itu juga nanti akan menjadi orang yang celaka. Ini disebutkan di sini orang yang tertipu, kata Abdullah bin Mas'ud ya.
Jadi orang yang tertipu itu orang yang dia merasa tenang, senang, tentram di dalam dirinya, jiwanya kan ya, fit dunya wa ghafil fil akhirat, tapi dia lupa akan akhiratnya. Ya, karena memang ya benar kan ya, uang itu bisa memberikan kebahagiaan. Ya. Sekalipun ya tidak semuanya kebahagiaan itu bisa didapat dengan uang. Tapi uang itu segalanya, kan ya, bisa dibuat segalanya, kan ya. Bisa membuat kebahagiaan seseorang. Jadi kalau ada orang mengatakan uang tidak bisa memberikan kebahagiaan, iya kalau sedikit, kalau banyak, siapa yang nggak bahagia, nggak senang dengan uang yang banyak? Tetapi ingat di situ dengan kebahagiaan yang dia dapat dari harta sehingga membuat dia lupa lalai akan akhiratnya, itulah nanti yang akan membuat dia celaka satu saat nanti. Ya. Apalagi dia itu, ya, kata di sini kan ya, banyak orang yang dia ketipu bit tasatturi, dengan tertutupnya kan ya, ditutupnya oleh Allah ay bisatrillahi uyubahu alaihi. Dia merasa bersenang-senang, dia merasa bahagia dengan harta yang dia punya sekalipun dia dapat dengan cara-cara yang tidak baik, tapi tidak ketahuan orang lain. Bitasattur, kesenangan yang dia dapat itu didapat dengan cara kecurangan, tapi tertutupi, korupsi, banyak hartanya, tapi nggak ketahuan oleh KPK, senang dia, aman, katanya. Merasa aman. Dia mencuri kan ya, dapat banyak yang dia dapatkan ya, nggak ketahuan, nggak ketangkap, merasa aman, aman kan ya. Ya, dia merasa senang kan ya. Kenapa? Karena perlakuannya, perbuatannya yang melakukan perbuatan yang tidak baik kan ya, yang membuat dirinya senang, bahagia, ini tidak ketahuan oleh orang lain, tertutup aibnya. Lah juga ini musibah, kata Abdullah bin Mas'ud kan ya. Orang ini adalah orang yang tertipu, ya. Karena tertipu dengan perbuatannya sendiri, keadaan sendiri, ya. Dengan kejahatannya, dengan dosanya, dengan kemaksiatannya yang bitasatturi, yang tertutupi saat itu, tidak ketahuan celah-celahnya oleh orang lain. Ai bisatrillahi ta'ala alaihi, yaitu dengan Allah menutup aib-aibnya dari orang lain. Ini membuat orang tuh dia saya korupsi, ya ternyata ya bahagia aman-aman saja sekalipun saya nggak sholat nggak apa. Tuh. Kan akhirnya menjadi celaka nantinya kan ya. Dia merasa aman atas perbuatannya, kecurangannya, kemaksiatannya. Nah, orang ini juga orang-orang yang celaka nantinya di kemudian hari, karena orang itu sudah tertipu akan perbuatannya, akan kebahagiaan yang dia dapat. Dia merasa bahagia dengan dosanya, dia merasa senang dengan aib-aibnya yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal satu saat nanti itu seperti orang yang juga diistijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah saatnya tepat, baru oleh Allah dibongkar semuanya. Baru dia nanti pening kepalanya, pusing kepalanya. Kalau sudah ketahuan. Orang-orang seperti itu kan pasti akan menampakkan hal-hal yang baik kan ya, seperti itu. Nanti kalau sudah ketangkap KPK, viral kemana-mana, baru dia menyesal, ketangkap kan ya, kena ketangkap KPK karena korupsi jalan. Nah kan itu kan ya, hanya viral. Awalnya seperti orang alim, seperti orang soleh kan ya, seperti itu. Akhirnya kan membuat dirinya malu. Kenapa? Di saat dia melakukan itu merasa aman, tidak ada orang yang tahu. Maka itulah pentingnya kita itu menanamkan keimanan kita kepada Allah yang benar kan ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makalah berikutnya wal maqalatus sabi'atu, karena isinya itu semuanya makalah-makalah kan ya. Ya pastinya kami membaca pun mengikuti isi kitab ini, yaitu makola, tapi bukan makoli kan ya. Kalau makoli kan beda, makoli itu kan itu ucapan yang ngawur kan ya, seperti itu, yang mereka menganggap itu bahasa Ibrani katanya kan.
Wal maqalatu sabi'atu, dan maqalah yang ke-7, an Dauda an-Nabi alaihi salamu, datangnya dari Nabi Daud, seorang nabi, alaihi atasnya assalamu keselamatan, qala, Nabi Daud mengatakan, ya, Nabi Daud bersabda, ukhiya fi zaburi, diwahyukan, kata Nabi Daud, diwahyukan di dalam kitab Zabur, wa huwa kitabun unzila alaihi, Zabur itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah atasnya pada Nabiullah Daud alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Daud seorang nabi yang oleh Allah diberi kitab Zabur, kan ya. Haqqun 'alal aqil ay wajibun alaihi, isi daripada kitabnya Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur, beliau mengatakan, kata beliau, haqqun 'alal aqil, ada ayat yang menjadi isi daripada kitab Zabur yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab itu hakun alal akil, hak atau ay wajibun, kewajiban alaihi atas al akil, orang yang berakal. Jadi ada kewajiban atau haknya, kewajibannya orang yang berakal itu alla yastaghila illa bithalathin. Orang yang berakal itu kewajibannya, orang yang punya akal sehat, atau yang Allah katakan di dalam Al-Quran ulul albab, dzawil ukul, orang-orang yang punya akal sehat itu, dia, ya, katanya Nabi Daud alaihissalam di dalam kitabnya, kitab Zaburnya, ya, sebenarnya seharusnya kewajibannya orang yang berakal itu alla yastaghila illa bithalathin. Seharusnya, hendaknya, bahwa dia tidak menyibukkan dirinya illa bithalathin minal khisal, kecuali dengan 3 perkara, kan ya. Jadi seharusnya, kata Nabi Daud alaihissalam dalam kitabnya, kitab Zaburnya, beliau mengatakan dalam kitab Zabur, di situ disampaikan, dikatakan bahwa seharusnya orang yang punya akal sehat itu, atau kewajibannya orang punya akal sehat itu, dia alla yastaghila illa bithalathin minal khisal, dia selayaknya tidak menyibukkan dirinya itu dengan hal apapun illa bithalathin minal khisal, kecuali dengan 3 dari beberapa perkara, ya. Soalnya tidak harus menyibukkan dengan hal-hal yang lain tuh, maksudnya kecuali dengan 3 hal ini, kan ya. Apa yang pertama? Tazawudin lima'adin, harus menyibukkan dirinya untuk memperbanyak bekal limaat pada hari yaumul ma'ad, yaitu hari perjumpaan, pertemuan semua umat manusia nanti di padang mahsyar, ai li akhiratihi, yaitu untuk akhiratnya. Ini seharusnya yang seharusnya disibukkan oleh semua orang manusia yang memang dia itu mempunyai akal yang sehat itu, seharusnya tidak terlalu banyak untuk menyibukkan dirinya itu dalam hal-hal yang lain, urusan-urusan yang tidak terlalu penting, ya, apalagi urusan-urusan yang tidak ada pentingnya untuk akhirat. Bukan artinya kita melepas begitu saja, enggak punya kesibukan dalam urusan-urusan kita, enggak. Tapi mbok yo kata orang Jawa, kan ya, ada 3 hal yang harus betul-betul dibesarkan, ya, diutamakan kesibukan itu bagi orang yang berakal. Pertama itu, orang berakal seharusnya dalam dirinya, dalam hidupnya itu, dia harus mengutamakan kesibukannya untuk persiapan dia menuju akhirat. Artinya memperbanyak bekal di dalam hidupnya, biadail a'mali shalihah. Dengan cara apa kita itu harus menyibukkan untuk bekal kita di akhirat? Biada'i a'mali shalihah, dengan kita memperbanyak amal-amal yang baik. Itu yang pertama yang harus diutamakan, kesibukan itu, ya. Memang kita banyak kesibukan terus, ya, kesibukan ini, kesibukan itu, kan. Tapi setidaknya kesibukan yang utama itulah yang harus kita utamakan, kesibukan yang sangat berguna sekali, yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, baik di dunia sampai kelantang di akhirat, yaitu kesibukan biada'i amali shalihah, kesibukan untuk kita memperbanyak amal baik, karena hanya amal baik itulah nanti
yang hasilnya betul-betul kita rasakan kebahagiaan kita. Hanya amal baik kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya mu'nah lima ashin, dan juga mencari biaya untuk kelangsungan hidup. Setelah kita menyibukkan diri dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kan ya, dengan perbanyak amal baik, kita menjaga perintah-perintah Allah, baru setelah itu kita menyibukkan diri untuk mu'nati lima ashin, untuk mencari biaya hidup. Ini kan juga sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yang kata Allah wabtaghi fima atakallah daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Pertama itu Allah menyuruh kita itu wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Jadi kalian sibukkan dulu, carilah dulu, gapailah dulu, kan ya, apa yang Allah janjikan pada kita ini, yaitu darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Baru setelah itu walatan sanasi baka minat dunia, dan jangan sampai kalian melupakan bagian daripada kehidupan dunia, kan ya. Memang kita dunia ini butuh segalanya, tapi jangan sampai, kan ya, untuk kebutuhan kita yang lebih utama lagi di akhirat kelak nanti, ini jangan sampai kita lalaikan. Justru hidup ini harus kita mengutamakan kesibukan dalam urusan akhirat. Insya Allah kita yang menyibukkan dalam urusan akhirat, Allah akan mempermudah kita dalam urusan dunianya, kan ya. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Kalau dunia yang kita kejar, maka akhirat akan ketinggalan. Karena kita itu kalau mengutamakan akhirat, ini seperti menanam padi. Yang kita tanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita mengutamakan dunia, akannya kita menanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini sebenarnya hakikatnya itu untuk mazra'ah, untuk menanam-nanam apapun kita nanti di akhirat, kan ya. Nah, ini kan sebagai pengingat, sekalipun mungkin kita sering mendengar akan hal itu, kan ya, qaul hikmah itu, kan ya, tapi kan ya tak ada salahnya kita mengingat kembali. Kenapa? Karena biar terus memotivasi diri kita, karena manusia itu suka lupa, kan ya, suka lupa kita ini Bapak Ibu, kan ya. Kita setiap pagi hari kan selalu mendengarkan kajian fikih, sejarah dan segala macamnya, kan ya. Tapi itu kan tak mungkin kita ingat semuanya. Kadang nanti sampai rumah lupa apa yang tadi yang disampaikan, kan ya, seperti itu. Padahal sudah lama kali kita itu mendengarkan kajian fikih, tapi masih ada saja yang tidak kita ketahui, sekalipun sudah tersampaikan, kan ya. Sehingga membuat kita itu nanti ya nggak bisa melakukannya. Kenapa? Lupa. Maka disitulah pentingnya kita ini terus, kan ya, kita untuk cari, kan ya, cari waktu untuk biar bisa memotivasi diri, kan ya. Sekalipun terulang lagi itu ya nggak masalah, kan. Yang tujuannya itu untuk memotivasi, kan ya, mengingatkan kembali. Ya, begitu pentingnya kita ini, kan ya, nasihat-nasihat yang baik, kan ya, nasihat-nasihat yang mengantarkan kita itu untuk menjadi orang yang baik di dunia sampai kelak nanti di akhirat, kan ya. Ya seperti pagi hari ini sebenarnya kita sudah tahu, kan ya, kalau hidup ini harus perbanyak bekal akhirat. Kita kan sudah tahu, kan ya. Kemudian juga kita harus mengutamakan akhirat. Itu kan kita sudah tahu, kan ya. Tapi kan terkadang kita lalai, kan ya, sehingga pagi hari ini diingatkan kembali agar apa? Terus ada motivasi, dorongan, semangat kita itu untuk, kan ya, betul-betul kita memanfaatkan usia-usia yang berada di akhir-akhir ini, kan ya, yang sudah berada di pertengahan perjalanan itu untuk memaksimalkan, mengutamakan kita untuk keselamatan kelak nanti di akhirat, kan ya. Ya kita semuanya kan sama perjalanan hidupnya, kan ya. Kita hanya ingin menghabiskan kehidupan dunia ini untuk menuju pintu gerbang menuju akhirat. Ya, ada yang menghabiskan perjalanan hidup dunianya itu mungkin baru seperempat, kan ya. Ada yang sudah separuh, ada yang 70 perjalanan, hanya tinggal jarak 30 lagi. Ya. Ada yang sudah 80 perjalanan. Oleh karena itu maka semakin ke depan semakin jauh jarak kehidupan dunia kita perjalanannya, ya, dan semakin dekat kita kepada tujuan utama itu akhirat,
maka itulah kita ini harus semakin kan ya meningkatkan kan ya, mengingatkan diri untuk memperbanyak amal baik. Percayalah bahwa hanya dengan amal baik yang kita lakukanlah nanti yang akan membuat kita senang, baik di saat kita akan meninggal dunia maupun ketika kita sudah terbaring di alam barzahnya ataupun alam kuburnya kan ya, sebelum kita nanti menyesal. Jadi kata di sini kata Abdullah bin Mas'udin bahwa 3 perkara ini sebenarnya yang harus disibukkan, yang lebih utama disibukkan oleh setiap orang itu. Pertama, selain dia menyibukkan untuk memperbanyak pembekalan akhiratnya, yang kedua itu mu'natun lima'ashin, juga untuk biaya-biaya hidup, tapi sekedarnya saja. Ay qiyamun bi amri kifayatihi, yaitu menjalankan urusan-urusannya kecukupan dunianya, wasaunih, dan juga menjaga. Ya istilahnya waktunya kerja ya kerja, maksudnya waktunya kita usaha, tapi jangan sampai melupakan yang lainnya. Kan ya, harus kita imbangkan kan ya. Ya kalau perlu kita perbanyak waktu-waktu ini untuk urusan akhiratnya. Selain kita tidak melupakan menyisihkan waktu-waktu untuk dunia. Dunia itu hanya untuk melangsungkan kehidupan kita ini. Jangan sampai kita mentargetkan kan ya, mentargetkan dunia itu sebanyak mungkin sehingga kita menjadi orang yang ambisi nanti. Kalau sudah menjadi orang yang ambisius dalam dunia, maka kita itu nanti akan pertama tidak hanya melupakan kita dari akhiratnya, tapi juga akan membuat kita ini orang yang tidak mengenal aturan. Asalkan kita dapat dengan cara apapun pasti akan dilakukan. Ini orang yang terlalu ambisius ya. Wa fi ibaratin, dan dalam satu ibarat redaksi lain yang dimaksudkan mu'na lima ashin itu marammatin lima ashin, yaitu memperbaiki di dalam hidupnya, bifathil mimi, dengan membaca fathah mimnya, warra'i, dan roknya, marammah, watashdidil mim, dan juga mentasdidkan mimnya, marammah gitu maksudnya. Kalau di teks utamanya itu menggunakan mu'nah lima ashin, tapi di dalam redaksi lain itu menggunakan kalimat marammah yang artinya islahul ma'ashi, memperbaiki hidupnya. Jadi penting juga kita itu untuk memperbaiki dalam kehidupan. Kalau seandainya mungkin kita buka usaha tapi manajemennya belum bagus, ini harus kita terus perbaiki kan ya. Kalau seumpama kita bekerja di mana tapi belum disiplin, harus diperbaiki kan ya. Kalau kita punya tugas tapi belum kita bisa tepat waktu datangnya, kadang sering telat, kadang ini dan sebagai sering izin, padahal nggak ada apa-apa, izin, bilangnya ada yang sakit, ya, sakit kepala, pening-pening, izin, kemudian pokoknya banyak izinnya, sehingga dia mengabaikan tugas-tugasnya. Ini harus diperbaiki. Kalau sudah menjadi tugasnya itu ya sudah jalani sebaik mungkin, ya, jalani sebaik mungkin kan ya, karena mungkin dari itulah nanti Allah akan membuka pintu-pintu rizki dan berkah yang lainnya ya. Yang terpenting kita ini teruslah kita berusaha untuk memperbanyak bekal untuk akhirat dan perbaiki dalam jalan hidup dalam urusan dunia. Itulah yang dianjurkan di dalam kitab Zabur. Yang terakhir, wa talabatu ladzatin bihalalin, dan berusahalah terus untuk mencari kesenangan duniawi bihalalin, dengan cara yang halal. Jadi kalau untuk kita mencari kesenangan apapun itu di dalam kehidupan dunia, jangan sampai kita mencari kesenangan dengan cara yang tidak halal. Baik kesenangan kita untuk kebutuhan hidup, makan, minum, cari dengan cara halal. Ataupun kesenangan jiwa batin kan ya, cari di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang tidak ada maksiatnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu sehingga menyenangkan diri, pergilah ke tempat-tempat yang maksiat di situ banyak kan ya. Pergi ke diskotik, pergi ini. Nah, ini enggak elok. Berarti kita sudah mencari kelezatan kesenangan dunia dengan cara yang haram kan ya. Itu nanti tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan, justru akan mendatangkan bencana dan musibah. Jadi 3 hal ini, perkara ini kata Nabi Daud yang harus diutamakan bagi setiap orang yang mempunyai akal sehat. Pertama, jangan menyibukkan apapun kecuali dengan pertama itu memperbanyak bekal untuk menuju akhirat, yang kedua memperbaiki kelangsungan hidup dalam untuk mencari kehidupan, yang ketiga ini haruslah kita berusaha mencari kelezatan duniawi dengan cara yang halal. Maka insya Allah inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang
bahagia dunia sampai akhirat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan kita oleh Allah terus diberikan diberikan waktu-waktu kan ya untuk ada nasihat-nasihat yang tersampaikan pada kita kan ya. Semoga terus oleh Allah kita diingatkan dengan hal-hal yang baik kan ya, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, agar kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Selalu kita manjat pada Allah agar Allah memberikan kita kebahagiaan, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan itu, insya Allah kita akan menjadi orang selamat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin sampai di sini saja dulu untuk jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga waktu yang kita gunakan ini menjadi waktu yang terbaik buat kita, dan juga memberikan banyak kebaikan di sepanjang jalan kehidupan kita ini, khususnya hari ini bisa untuk menjadi pembuka pintu rezeki kita. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapat semuanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam barzahnya dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.